Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad Ulil Fahrudin. Di channel kesayangan kamu semua, Sejarah Kok Gitu? Kali ini, kita akan membahas mengenai Kesultanan Demak. Simak terus video ini ya. Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah kok Kok gitu? gitu? Sejarah tuh gini. Oke, yang pertama kita pelajari adalah latar belakang berdirinya Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa loh. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-16 Masehi, seiring dengan kemunduran dari Kerajaan Majapahit. Kesultanan Demak pun mulai memperlihatkan eksistensinya dan tentunya meninggalkan peninggalan-peninggalan bersejarah. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna diungkapkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cempa atau Cina yang telah memeluk Islam. Raden Patah memimpin Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral dari Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di tanah Jawa. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518 Masehi, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya yang bernama Adipati Unus. Sebelumnya, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya. Keberanian seperti apa itu? Dikutip dari buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara karya Slamet Mulyana, pada tahun 1521, Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut, kemudian digantikan oleh Sultan Trenggana sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. Sultan Trenggana sendiri membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan ke Jawa bagian barat. Di masa kepemimpinan Sultan Trenggono, pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon dipimpin oleh Fatahillah atas perintah dari Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa sendiri kemudian diganti menjadi Jayakarta atau yang berarti kemenangan yang sempurna. Kelak, Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia saat ini. Pada saat menyerang Panarukan di Situbondo yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi, di tahun 1546 terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggana terbunuh. Meninggalnya Sultan Trenggono inilah yang menjadi awal keruntuhan Kesultanan Demak karena terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak menduduki tahta selanjutnya. Hingga pada akhirnya, pemerintahan Kesultanan Demak benar-benar usai pada 1554 Masehi. Nah, jika kamu penasaran apa-apa saja peninggalan dari Kesultanan Demak, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, peninggalan dari Kesultanan Demak yang terlihat jelas adalah Masjid Agung Demak yang sampai sekarang masih bisa kita lihat dan gunakan loh. Masjid ini dibangun oleh beberapa Wali Songo dengan persetujuan dari Raden Patah. Mulai dari masjid inilah, Demak menyebarkan Islam ke penjuru tanah Jawa. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel kami untuk berkembang ya. Terima kasih dan sampai jumpa.